Next slide. Satu lagi ini tadi udah sama Bapak berikutnya. Jadi Bapak Ibu, kami hari Minggu ya Pak, dan kita meeting koordinasi dengan Pak Menko Pangan untuk membahas kasus yang terjadi di Bandung. Dan ini yang materi yang kami presentasikan pada saat itu, bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah ini laporannya ada 1.315 kasus yang dilaporkan ke Puskesmas, kemudian 1.310 sudah sembuh dan 5 dirawat. Ya. Dalam selanjutnya, karena sudah kejadian seperti ini, protokol di Kementerian Kesehatan jalan normal. Jadi semua dinas kesehatan dari kabupaten kota melakukan penelitian epidemiologis, kemudian memeriksakan juga hasilnya ke laboratorium kesehatan masyarakat, dan kita melacak penyebabnya kira-kira apa. Jadi dan kita memecahnya berdasarkan SPPG-nya, karena ini yang produsennya. Ya. Ini ada satu SPPG Makmur Jaya, dia membuat 3.463 porsi, 380 anak keracunan, jadi sekitar 11%, tapi semuanya selamat, makanannya ada, dan kita lihat masa inkubasinya, karena masa inkubasi ini menentukan jenis mikrobiologinya, jenis kumannya atau jenis kimianya itu seperti apa. Ini juga nanti akan menentukan treatmentnya seperti apa. Ya, dan kita Puskesmas juga mencatat karakteristik dari sakitnya seperti apa. Ya. Di halaman selanjutnya, standar penelitian epidemiologis kita lihat disalurkannya kemana. Ya, karena sama seperti haji juga, Kemenkes kan lakukan Bapak Ibu, haji itu kan setiap hari ada makan 5 kali, 260.000 orang, sumbernya 200 catering di Arab yang berbeda-beda, distribusinya juga berbeda-beda, dan itu harus dicek juga setiap hari. Jadi kita menggunakan prinsip yang sama untuk bisa mengetahui kira-kira kejadian di mana, sumbernya dari mana gitu kan. Dan ini terjadian di 13 dari 20 sekolah. Ini untuk yang MBBG yang pertama ya. Di halaman berikutnya ini pengulangan kita lakukan ke SPPG berikutnya, ini lebih banyak sekitar 20% yang terkena ya. Yang lainnya sama, kita lihat semuanya sudah tidak ada yang meninggal, tapi masih ada 4 yang dirawat, penyakitnya apa, kemudian berapa lama inkubasinya. Ini sama dengan yang tadi. Coba kita loncat saja ke halaman berikutnya. Ini MBBG yang lebih besar, jadi sekolahnya juga yang dia layani lebih banyak ya. Yang terakhir mungkin ini MBBG yang di Ciamplas. Ini yang paling baru, karena paling sedikit, dia baru 1.600-an, yang kena juga di atas 10%-an, kemudian seperti tadi saya sampaikan, penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil-hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebab-penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena. Dua, kita juga bisa melacak kira-kira sumbernya atau kejadiannya kenapa. Karena masing-masing bakteri, virus itu kan berbeda-beda timbulnya itu. Dan yang ketiga, ini juga membantu kita untuk memastikan semua laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten kota harus siap juga untuk meneliti ini. Jadi sekarang kita lagi perbaiki reagen-reagennya. Karena yang untuk ini kan penelitiannya ada dua, ada penelitian mikrobiologis, bakteri dan virus, ada penelitian toksikologi, itu yang penelitian kimia. Jadi mikrobiologis yang paling bagus pakai PCR karena langsung ketahuan kan jenis bakteri dan kumannya apa. Ini reagennya kita persiapkan untuk bisa mendeteksi bakteri dan virus ini. Karena ini yang paling banyak terjadi. Ya. Mungkin di halaman selanjutnya, ini 4 halaman selanjutnya saya cepat aja, ini adalah hasilnya. Jadi kita lihat, masa inkubasinya berapa lama. Jadi kita tahu meresponsnya masih berapa cepat. Ya. Kemudian kita tahu juga sumbernya tuh dari mana, gejalanya seperti apa. Jadi memudahkan para guru-guru atau sekolah kalau mau melihat, gejala yang seperti ini kira-kira penyebabnya ini. Dan ada treatmentnya seperti apa. Jadi ini dari pengalaman kita di Bandung kemarin, kita sudah mendapatkan pola lah, kira-kira seperti apa yang nanti akan kita sebarluaskan, standarisasikan ke seluruh puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat agar bisa merespon cepat kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya. Mungkin langsung aja ke halaman 4, karena ini bakteri ya, bakteri sama virus yang 4 itu. Coba mundur 1, halaman 17.
Mundur satu. Nah, ini yang kimia ya, yang ada kimianya. Nah, kemudian bab selanjutnya kita akan ngomong mengenai sertifikat like hygiene dan sanitasi. Ini memang diterbitkan oleh seluruh pemerintah daerah, kepala dinas kesehatan untuk setiap institusi yang memproduksi makanan siap saji. Ya, kalau yang ini kan paket itu di BPOM, tapi yang siap saji itu ada di Kemenkes dan implementasinya dilakukan seluruh dinas kesehatan daerah. Kami kemarin udah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu, supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, ini nanti akan diterbitkan oleh seluruh dinas kesehatan dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk bisa menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini. Ya. Di halaman selanjutnya ini ada contohnya saja yang dulu kalau yang institusi besar itu harus lewat OSS jadi tidak di Kemenkes di BKPM, tapi kalau yang institusi kecil, kalau yayasan segala macam itu bisa lewat dinas kesehatan, kita udah sosialisasikan agar bisa lebih cepat pengurusan izinnya. Ya. Nah, hal berikutnya menurut saya ini yang paling penting Bapak Ibu, ini adalah pengawasannya. Nah, memang pengawasan SPPG ini kita juga ngelihat tugasnya Kemenkes adalah mendukung BGN untuk memastikan agar ini ya bagus, karena program gizi ini sangat penting buat Kementerian Kesehatan. Kalau gizi bagus, anak-anak kita masalah kesehatan kita mungkin berkurang 50% ya. Jadi kita kemarin juga sudah mensosialisasikan ke seluruh dinas kesehatan, tolong bantu teman-teman di BGN agar bisa ngecek bahan makanannya seperti apa, cara masaknya dan orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, sampel pangannya seperti apa, dan juga seperti yang tadi Pak Dadan bilang ada tes cepatnya. Karena ini kan sudah dilakukan secara rutin oleh 10.000 puskesmas, mereka sudah lakukan, orangnya ada, nah itu sekarang kita kerahkan untuk bisa mensupport BGN. Ya. Kita tambah juga kemarin ada Mendikdasmen, kita juga minta bantuan upaya kesehatan sekolah. Jadi UKS ini bisa membantu. Biasanya UKS dulu hanya untuk pendidikan dan pembinaan, sekarang kita bantu sedikit tambah pelayanan kesehatan sedikit. Misalnya, nanti kita ajarin upaya kesehatan sekolah, kalau terima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh enggak? Ada bau yang aneh enggak, ada lendirnya enggak, yang gampang-gampang itu nanti kita mau ajarin. Sehingga kalau nanti masuk bisa mencegah nggak usah dimakan duluan. Ya. Halaman selanjutnya ini yang kita rasa penting dan halaman selanjutnya kita menunjukkan kenapa kita bisa bantu. Ya pertama karena ini penting sekali buat kesehatan. Yang kedua kita infrastrukturnya udah ada orang-orangnya. Jadi tenaga gizi itu kan sekitar 9.000 udah ada tersebar ke puskesmas. Jadi ini kan sebenarnya bisa membantu BGN karena saya tahu ini kan ramping up ya. Nggak mungkin semuanya bisa tersedia. Tenaga sanitarian lingkungan juga kita udah sekitar hampir 9.000-an juga udah ada di seluruh kabupaten kota. Ini sebenarnya bisa kita kerjasamakan untuk membantu teman-teman di BGN bisa membantulah melihat suasana dapurnya, apa ya, beli bahan makanannya.